Saudara, hiruk-pikuk kasus pembunuhan Yosua sejak awal sudah diwarnai beragam intrik, termasuk soal desas-desus sosok Kuat Ma'ruf dalam lingkaran Magelang Duren 3. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan mengulas peran sang Kuat dalam kasus Yosua. Siapa si Kuat dalam pusara kasus pembunuhan Yosua? Kami gelar perkaranya untuk Anda. Kecilnya perbuatan kalian, segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satu pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu. Ada yang kuat berkontribusi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mulai dari jadi pembisik di Magelang sampai jadi pengamat di Duren 3. Publik menafsir sang Kuat terlalu bernafsu untuk memuluskan niat jahat Ferdi Sambo merampas nyawa Yosua. Dalam dakwaan tertulis, tanpa diminta dengan inisiatif sendiri, si Kuat membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga kalau-kalau Yosua kabur sebelum dieksekusi. Tingkah pola si Kuat membuat Ibu Yosua histeris di muka persidangan. Pertanyaannya menggema, siapa si Kuat dalam pusara pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan ulas bersama. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal memasuki babak baru. Langkah awal pembuktian dihadiri oleh 12 orang saksi dari klaster keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Semoga Tuhan menolong saya. Sidang ini sekaligus jadi awal pertemuan keluarga Yosua dengan rekan sesama ajudan Ferdi Sambo, yakni Ricky Rizal dan asisten rumah tangga keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf. Di persidangan, Ibu Yosua kembali menjerit. Kali ini, ia mempertanyakan mengapa kedua mantan rekan kerja anaknya begitu tega membiarkan pembunuhan Yosua terjadi tanpa sedikit pun memberikan pertolongan. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu. Kuat Ma'ruf yang mengaku tak mempunyai niat menghabisi nyawa Yosua dengan suara tercekit menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga Yosua yang sejatinya dipaksa untuk kehilangan orang terkasih. Kuat Ma'ruf menyebut biarlah hanya persidangan yang sah membuktikan apakah perannya dalam kasus pembunuhan Yosua akan berujung diputus bersalah. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua, dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar, diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Tak hanya menuntut pembuktian rasa penyesalan, Ibu Rosti yang untuk sekian kalinya menjerit keheranan
pada kuasa Kuat Ma'ruf dalam urusan rumah tangga sang majikan yang kepadanya ia telah setia selama 1 dekade. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Boleh jujur, itu saja, Pak. Terkait siapa Kuat Ma'ruf dalam persekongkolan jahat perampasan nyawa Yosua, tak hanya jadi pertanyaan Ibu Yosua. Majelis Hakim pun mempertanyakan identitas Kuat Ma'ruf saat memeriksa saksi Susi untuk terdakwa Eliezer. Menurut Hakim, sebagai sipil, Kuat Ma'ruf terlalu berani memberi perintah kepada ajudan Ferdi Sambo. Kenapa jadi si Kuat yang melarang? Ini Kuat itu kok pengaruhnya besar sekali di situ. Saya tidak tahu, Mulia. Saya tahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Mari kita mengingat peran Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mulai dari perannya di Magelang. Yang pertama, Kuat Ma'ruf memergoki Yosua mengendap-endap keluar dari kamar Putri Chandrawati. Kemudian Kuat Ma'ruf bersitegang dengan Yosua. Bahkan disinyalir Kuat Ma'ruf mengancam Yosua agar tidak naik ke lantai atas ke kamar pribadi Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf juga bersama ART Susi memeriksa kondisi Putri Chandrawati di kamar pribadinya. Dan yang paling krusial, Kuat Ma'ruf membisikkan Putri Chandrawati agar segera melaporkan Yosua ke Ferdi Sambo. Padahal ia belum tahu jelas apa yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati. Lanjut ke perannya di Jakarta. Tanpa diminta, Kuat Ma'ruf menyalakan mobil atau kendaraan yang akan digunakan dari Saguling menuju ke rumah dinas di Duren 3. Kemudian sesampainya di Duren 3, tanpa diminta, Kuat Ma'ruf naik ke balkon lantai atas rumah dinas Duren 3 untuk menutup jendela balkon, padahal itu bukan tugasnya. Dan yang paling krusial, Kuat Ma'ruf secara diam-diam juga menyembunyikan senjata tajam yang disinyalir untuk berjaga-jaga kalau Yosua kabur sebelum eksekusi dilakukan. Sampai akhirnya Kuat Ma'ruf ikut mendampingi proses eksekusi Yosua. Kecurigaan publik pada peran Kuat Ma'ruf yang melebihi batas normal seharusnya mampu terungkap di riuh rendahnya ruang pengadilan. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf bercerita, tak ada yang spesial antara kliennya dengan Putri Chandrawati. Menurut Irwan Irawan, meski telah mengabdi selama 1 dekade, tetapi kewenangan Kuat Ma'ruf di tata kelola rumah tangga Sambo hanyalah sebatas pekerja, yang belakangan Kuat dipercayakan mengurus rumah Magelang. Jadi Kuat ini 10 tahun dia kerja, sempat dia istirahat 2 tahun karena COVID. Setelah Lebaran baru dia masuk lagi dan kemudian ditugaskan di Magelang. Hanya itu. Dari tahun berapa sih Kuat itu kerja sama FS? Sejak Pak FS itu tugas di Bogor, tahunnya saya lupa ya. Sejak jadi Kasat Serse di Bogor. Udah 10 tahun lalu, sudah lama lah, karena terakhir dia kan jadi jenderal kan. Bang, tadi kalau mendengar pernyataan ibu dari Yosua menginginkan Kuat Ma'ruf nih harus berkata jujur. Ada kesan informasi belum didapatkan dari pihak keluarga, apalagi dibilang jangan lindungi PC. Oh gitu, kayak memang keluarga kan informasi masih terbatas. Kemudian peradilan ini kan memang terbuka untuk umum dan memang semua pihak yang terlibat, maupun saksi terdakwa memang harus jujur. Kita juga sebagai kuasa hukum mengharapkan hal itu supaya terbuka semua apa sebenarnya yang terjadi dan sejauh mana kualitas perbuatan klien kami khususnya Kuat Ma'ruf dalam peristiwa ini. Memang kita berharapkan ini terbuka dan jujur semua pihak. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Seperti itu, Mas. Ya, cukup, Mas ya. Tapi hubungan Pak Kuat sama Bu Putri itu emang sedekat itu ya, Bang? Ya, hubungan secara personal ya majikan dengan bawahan, dengan ART lah. Tidak ada dekat atau tidak dekat.
Seperti itu. Ya. Seolah tak ingin menyiakan kesempatan pertemuan pertama. Dalam sidang hari itu, ayah Yosua, Samuel Huta Barat, memaksa kedua mantan rekan kerja anaknya untuk menatap mata Samuel. Sembari memastikan kejujuran dan ketulusan ungkapan penyesalan keduanya, Samuel berpesan agar Kuat dan Ricky tak mudah terbawa arus. Tolong dihukum. Saya singkat aja, tadi sudah saya persiapkan. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap dan keluarga besar berharap. Janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bisa baca tulis. Jangan terbawa arus. Kalau Anda berdua terbawa arus, Anda dimakan arus. Paham? Hanya itu yang mulia. Terima kasih. Kuat tentu akan sekuat-kuatnya membuktikan kenihilan niatnya terlibat dalam pembunuhan Yosua. Tetapi ketok palu hakim yang akan mutlak menentukan nasib sang Kuat. Keberanian Kuat Ma'ruf mengancam aparat hukum dalam hal ini adalah ajudan Ferdi Sambo dipertanyakan. Seberapa kuat sebetulnya pengaruh Kuat Ma'ruf dalam tatanan rumah tangga sang mantan jenderal? Publik tentu penasaran dan menunggu terungkapnya sosok Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sudah hampir 1 dekade, Kuat mengabdi pada sang putri. Mampukah Kuat bertahan melawan terjangan arus dan mampukah Kuat membuktikan permohonan maafnya kepada keluarga Yosua dengan berkata jujur di persidangan?